Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna di channel YouTube Vicon Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara koneksi HMI Vicon ke PLC Siemens S7 1200. Oke, mari kita lanjut ke tutorialnya. Jadi di sini saya akan memberikan menggambarkan wiring diagramnya. Jadi saya sudah mempersiapkan PLC Siemens saya. Di sini saya menggunakan PLC Siemens S7 1200, CPU 1214, DC-DC relay, dan saya menggunakan HMI Vicon dengan seri PI3070IG series. Nah, jadi untuk protokolnya atau koneksinya itu dari PLC Siemens ke HMI Vicon itu menggunakan Ethernet. Oke, kemudian nah di sini bisa kita lihat juga di manual Vicon. Kita buka Chrome, kemudian ketikkan saja .vicon. Nah, kemudian pilih yang paling atas https://vicon. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini kita pilih pada HMI, kemudian PI Studio. Oke, jadi pada web .vicon ini kita sudah disediakan berbagai manual dari produk-produk Vicon. Jadi ada HMI, kemudian PLC, jadi semua series PLC LX3, LC5, LC6. Kemudian di sini ada VBox, servo, dan inverter. Jadi karena di sini saya akan membahas tentang HMI, maka kita pilih pada HMI kemudian PI Studio. Oke, tunggu. Nah, setelah itu kita pilih di sini di bagian kiri pada PLC protokol. Jadi pada PLC protokol ini banyak sekali tutorial atau manual untuk koneksi dari HMI Vicon to PLC lain gitu. Jadi di sini ada berbagai brand PLC di sini, Vicon terutama, kemudian ABB, Delta, kemudian Mitsubishi, Rockwell, kemudian di sini Siemens, Omron. Nah, di sini ada Modbus juga, jadi banyak gitu di sini. Kemudian kita pilih pada yang Siemens. Di sini Create Communication with Siemens PLC. Jadi untuk Siemens itu kita bisa koneksi ke S7 S7200, S7300. Nah, di sini kita mau koneksi ke S7 1200. Kita pilih di sini, klik. Oke. Nah, di sini tertera S7 1200 Ethernet Protocol. Support series Siemens S7 1200. Nah, di sini ada keterangan HMI setting. Jadi kita setting pada PI Studio nanti itu secara umum seperti ini. Protokolnya itu pakai Siemens S7 1200, koneksinya itu pakai Ethernet, port numbernya itu 102, PLC stationnya itu nomor 2 seperti itu. Kemudian ini di sini ada address list. Jadi address list itu yang nantinya kita pilih pada address di PI Studio atau di HMI Vicon gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan input dari PLC Siemens itu di sini ada keterangannya. Jadi contohnya ada di sini input 0.0 gitu kan. Jadi penulisannya itu I, di sini 0.0 seperti itu. Jadi nanti saya akan bahas itu. Kemudian di sini ada untuk data word dari M, MB, kemudian MW, MD, kemudian IW, QW, DB, DBB, DB, DBW. Nah, nanti saya akan membuat itu menggunakan DB X DBW. Apa itu DB? DB itu untuk data block seperti itu. Nah, kemudian di sini ada communication setting.
Ini communication setting untuk HMI. Jadi pada settingan HMI itu nanti di enable atau diaktifkan untuk Ethernet IP-nya. Jadi di sini HMI IP-nya itu di checklist, kemudian isi IP yang akan digunakan untuk HMI-nya seperti itu. Nah kemudian itu ini untuk PLC-nya. Jadi alamat PLC-nya itu berapa gitu. Di sini kan ada nih COM Ethernet, protokolnya Siemens S7200 Ethernet, kemudian HMI modelnya itu saya di sini menggunakan PI3070, COM-nya itu enggak, ini soalnya pakai Ethernet, kemudian device IP. Nah ini disesuaikan dengan IP pada PLC. Nah kalau ini default, jadi PLC portnya itu 102, networknya itu pakai TCP client 2N, kemudian tinggal klik OK aja ntar. Nah kemudian di sini ada PLC setting. Jadi ada beberapa konfigurasi pada PLC Siemens yang harus diperhatikan juga. Nah jadi pada saat kita ingin memasukkan DB atau data block itu usahakan jangan di checklist untuk simbol address only-nya gitu. Nanti mungkin bisa beda-beda juga settingannya, nanti saya jelaskan. Nah seperti ini. Nah settingan ini agar nanti offset atau alamatnya itu bisa terbaca oleh HMI Wacom. Kemudian di sini ada PLC configuration-nya. Di sini perintahnya double click device configuration in Siemens via software. Jadi pada software tiap portal itu nanti diklik kanan bagian ini, kemudian pilih port properties, kemudian cek permit access with put or get gitu. Jadi di sebelah sini nih nanti ada tulisan permit access with put or get, jadi itu wajib untuk di checklist seperti itu. Oke, jadi di sini sudah komplit sekali untuk manual Wacom-nya. Bisa dibuka juga di Chrome, kalau mau di download juga bisa. Sini kemudian klik download di sini manual seperti itu di sini. Oke, jadi saya akan mulai ke software tiap portal. Oke, di sini saya akan membuat dari awal. Jadi pilih di sini create new project, kemudian beri nama. Saya akan memberi nama HMI Wacom. Oke. Saya akan kasih ke desktop aja biar gampang. Kemudian create. Tunggu sebentar. Oke, jika sudah, maka kita pilih pada project view. Nah, kemudian di sini add new device. Oke, di sini ada banyak pilihan dari S7 1200 sampai S7 400. Nah, di sini saya menggunakan S7 1200, pilih di sini, kemudian pilih CPU. Kemudian pilih pada CPU 1214C DC-DC relay. Jadi nanti bisa disesuaikan sesuai PLC yang digunakan sama teman-teman gitu. Nah, kemudian saya pilih di sini yang seri 2141HG40. Klik OK. Oke, apabila di sini sudah muncul, maka klik dua kali pada port Ethernet ini, klik dua kali. Nah, kemudian ini adalah settingan untuk IP Ethernet yang akan kita gunakan di PLC Siemens. Kemudian di sini add new subnet seperti ini otomatis. Jadi kita tidak harus setting, tinggal klik aja add new subnet. Kemudian saya akan setting
PLC-nya itu pada IP 192.168.1.10. Nah, di sini tidak harus sama, jadi tergantung teman-teman juga mau setting IP PLC-nya itu berapa. Oke, untuk Ethernetnya cukup seperti ini. Kemudian seperti tadi kita klik pada hardware-nya ini di mana saja di sini. Nah, maka otomatis akan pindah ke protection and security connection mechanism. Nah, di sini seperti manual tadi, kita disuruh untuk cek permit access with put or get. Nah, kita di sini checklist saja seperti ini. Oke. Jadi ini adalah seperti izin untuk mengakses dari HMI Beacon masuk ke atau mengontrol PLC Siemens seperti itu. Kemudian di sini pilih program block. Nah, kita akan membuat program di sini main OB1. Nah, di sini adalah area untuk kita membuat program nanti. Jadi sebelum itu saya akan membuat dulu untuk data blocknya. Di sini pilih add new block, kemudian kasih nama untuk data block. Saya di sini ingin kasih nama DB1. Kemudian global otomatis. Nah, oke, tinggal klik OK saja. Oke. Nah, untuk settingan seperti tadi itu di manualnya kan di sini disuruh untuk uncheck simbol access only. Nah, tadi kan tidak ada tuh pas kita mau nambahin data block, di sini nggak ada kan. Nah, itu kita bisa pilih di sini pada DB1 atau data block 1 itu klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini pada atribut itu di uncheck ini optimize block access, itu di uncheck aja, pilih OK. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini otomatis nanti ada satu tabel lagi untuk offsetnya. Oke, jadi saya akan membuat program sederhana dulu, start stop. Saya menggunakan NO, kasih M0.0. Oke, sini rename tag, start, change. Oke, kemudian kasih NC M0.1. Sini stop. Kemudian kasih output key 0.0. Oke. Saya kasih komen run aja ya, run. Oke, change. Kemudian di sini kasih OR. Nah, di sini kasih NO-nya output key 0.0. Nah, ini adalah sistem interlock, jadi program sederhana. Jadi apabila di M0 itu aktif, maka akan menghidupkan key 0, kemudian key 0 akan mengunci dari NO output key 0 sendiri. Kemudian apabila diklik pada stop itu nanti akan terputus, jadi key 0 itu akan mati seperti itu. Kemudian kita upload to device, di sini download to device. Nah, di sini tidak perlu nyeting apa-apa, jadi biasanya udah otomatis di sini PN or IE, kemudian ini disesuaikan dari port Ethernetnya teman-teman.
saya di sini ada Ethernet connection 1219 ini. Kemudian direct slotnya itu 1x1 atau PN ini juga bisa. Saya menggunakan default aja, jadi pilih start search. Tapi sebelum itu teman-teman harus setting dulu pada Ethernetnya. Sebentar, Ethernetnya saya belum sambung. Oke, kemudian change adapter, sini properties, kemudian internet protocol version. Nah di sini usahakan untuk host ID-nya itu sama ya. Di sini saya menggunakan 1. Untuk IP komputernya itu 192.168.1.5. Jadi host ID-nya tuh harus sama. Tadi kan saya setting pada PLC-nya kan, sebentar. Nah, di sini tadi kan menggunakan 1.1.10. Nah, untuk komputernya itu saya menggunakan 1.5 seperti itu. Oke, close saja. Kita lanjut untuk download to device. Search. Jadi dia otomatis akan membaca PLC yang terhubung pada komputer teman-teman. Oke, di sini tinggal tunggu saja. Nah, kemudian di sini sudah tersambung. Device-nya itu PLC 1, tipenya ini. Kemudian address-nya seperti ini. Jadi kebetulan saya tadi sudah men-setting juga untuk address PLC-nya. Kemudian pilih load. Kemudian di sini continue without synchronization. Oke, pilih stop all, load. Oke, finish. Di sini dicek ya, start all kemudian finish. Oke, kita bisa monitoring di sini. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk memprogram interlock ini pada atau ke PLC Siemens seperti itu. Jadi kita coba untuk menghidupkan M0 ini. Dipilih di sini, klik kanan, modify to 1 atau hidup gitu. Kalau 0 itu mati. Nah, di sini key 0 itu hidup. Kemudian kita matikan. Nah, maka di sini akan NO key 0 itu akan mengunci walaupun M0 itu sudah mati. Kemudian saya akan stop. Oke. Nah, maka key 0 itu akan mati seperti itu. Kemudian saya akan program pada HMI Beacon. Ya, kita buka PI Studio. Kemudian pilih new project. Saya di sini menggunakan saya akan beri nama PLC Siemens. Saya akan kasih ke desktop aja biar gampang. Kemudian pilih IG series. Saya menggunakan seri ini PI3070 IG series. Angelnya itu
saya menggunakan 0 derajat, jadi default biasa gitu. Kemudian communication koneksinya itu saya menggunakan Ethernet. Nah di sini PLC-nya itu pilih pada Siemens. Kemudian di sini pilih mau pakai PLC apa gitu. Jadi karena saya di sini menggunakan S7200, jadi pilih Siemens S7200 Ethernet. Klik next. Nah di sini ada template background, ada 6 di sini. Jadi terserah teman-teman mau pakai atau tidak. Saya menggunakan yang style 1. Klik finish. Oke, jadi ini tampilan untuk HM-nya nanti. Saya besarkan. Oke. Kemudian tadi kan saya program pada PLC-nya tuh menggunakan M0 sama M0.1. Jadi startnya itu M0.0, M0.1 itu sebagai stop. Kemudian run-nya itu di key 0. Kemudian saya akan tambahkan di sini. Oke. Ini untuk start. Sudah. Oke. Start. Di sini menggunakan alamat M. Jadi apabila kita sudah men-setting untuk koneksinya itu tadi, jadi otomatis apabila kita menambahkan bit switch atau word switch ataupun nanti input display, itu otomatis alamatnya itu seperti pada PLC yang kita pilih gitu. Jadi kan di sini kan saya menggunakan PLC Siemens, jadi udah otomatis di sini alamatnya itu seperti pada PLC Siemens gitu. Jadi tinggal pilih aja. Jadi kan saya menggunakan startnya itu pada M, kemudian M0.0. Tinggal klik OK aja. Kemudian modenya itu mau apa? Saya menggunakan di sini momentary aja. Pilih OK. Kita bisa copy, paste. Oke. Luruskan di sini. Sip. Sini untuk stop. Oke. Luruskan lagi. Sebentar. Ini. Nah, kemudian ini untuk yang stopnya itu tadi saya menggunakan alamat M0.0. Jadi kita tidak usah masuk ke edit juga bisa, tinggal hapus saja di sini M0.0 seperti ini. Klik OK. Sudah, jadi sudah ada tombol untuk start sama stopnya. Di sini teman-teman juga apabila mau mengubah tampilannya ini untuk bit switch-nya itu juga bisa. Jadi klik dua kali, kemudian pada grafik shape gitu. Di sini juga banyak untuk pilihan grafiknya itu atau gambar untuk switch-nya. Seperti ini. Banyak. Jadi saya menggunakan ini saja. Kemudian setelah itu ke ini, kita tambahin untuk bit lamp atau untuk output pada PLC-nya. Ini sebagai lampu lamp. Karena di sini outputnya itu saya menggunakan key 0.0, maka pilih di sini lampnya itu edit, kemudian pilih pada key 0.0. Oke. Udah cukup ini saja. Kalau mau ganti grafik juga di sini grafik, kemudian shape, sistem galeri. Nah, di sini ada banyak lamp untuk lampu seperti ini. Oke. Pilih OK. Sebentar, saya samain 200. Ini untuk tampilannya saja, jadi tidak harus ditiru juga. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin cukup. Nah, kemudian jangan lupa untuk setting IP pada atau IP untuk HM-nya. Kita
pergi ke project, kemudian project setting di sini, kemudian pilih pada HMI IP. Nah, di sini di checklist. Di sini terserah teman-teman mau kasih IP HMI itu berapa. Saya akan ngasih IP-nya itu 15. Jadi 192.168, host ID-nya harus sama juga 1. Kemudian ID-nya di sini 15. Pilih OK. Nah, kemudian setting lagi pada communication. Nah, di sini kan tadi saya udah menyeting di awal gitu kan. Jadi communication internet, device-nya itu PLC Siemens, kemudian menggunakan seri S7 1200 Ethernet seperti itu. Kemudian di sini setting pada device IP-nya. Nah, seperti ini, seperti pada manual tadi. Nih, saya setting 10 karena saya tadi memprogram IP PLC Siemens itu pada 1.10. Ini biarkan saja, tinggal kita ganti aja untuk IP-nya. Klik OK. Sudah, klik OK. Kemudian compile. Oke, kita tunggu sampai compile selesai. Nah, di sini sudah project compiled, kemudian pilih download. Nah, kemudian di sini saya setting IP-nya itu 192.168.1.15. Kemudian pilih PC to HMI yang ini. Tapi sebelum itu di sini kan ada muncul nih HMI yang atau IP yang muncul seperti ini. Itu IP yang terhubung pada WiFi yang sama seperti itu. Jadi saya kan di kantor saya ini ada beberapa HMI yang menggunakan sistem atau fitur IoT. Jadi terhubung juga ke WiFi di kantor saya seperti itu. Jadi pasti akan muncul seperti ini. Itu hiraukan saja. Yang penting kita setting pada IP di sini itu IP yang akan kita gunakan seperti itu. Pilih saja PLC to HMI. Oke. Nah, di sini udah download successfully. Pilih OK. Nah, maka project ini akan terdownload pada HMI. Sebentar saya perlihatkan. Oke, jadi di sini sudah terdownload pada HMI project yang telah saya buat tadi. Nah, di sini sudah terhubung dari HMI Beacon ke PLC Siemens. Kita bisa cek di sini juga. Nah, ini RxTX-nya sudah menyala. Oke. Nah, apabila saya klik pada start, nah output key 0-nya itu akan hidup. Pada HMI juga akan berubah. Ini posisi off, ini posisi on. Pada PLC juga sama. Stop, start, stop, start, stop, seperti itu. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil untuk koneksi dari HMI Beacon ke PLC Siemens seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat program counter up. Dan tadi kan di sini start stop, kemudian counter up. Oke, pertama-tama saya akan memberikan NO M0.2. Oke, di sini di name tag. Nah, di sini saya menggunakan name tag-nya itu increment change, kemudian tambahkan untuk interaction counter. Bagi yang belum tahu, di sini pilih sisi kanan ini, pilih interaction, kemudian pilih pada counter operation. Nah, di sini kan ada 3 nih, C
CTU counter up, CTD itu counter down, CTUD itu counter up dan down gitu untuk penambahan atau pengurangan. Di sini kemudian kita geser, oke. Atau juga bisa kita klik 2 kali di sini, 2 kali. Nah, jadi otomatis sudah ditambahkan pada laddernya. Saya hapus saja. Nah, di sini kan sudah ada nih untuk counternya, CTU-nya. Di sini ada beberapa parameter. Jadi ada R itu untuk reset. Jadi kita bisa nambahin coil. Maaf, bisa menambahkan alamat M0, saya tadi M0.4. Nah, itu untuk reset. Bisa di rename juga. Di sini saya kasih name-nya itu reset. Kemudian PV ini untuk present value. Jadi berapa nilai yang dibutuhkan untuk counter agar outputnya itu nanti bisa hidup seperti itu. Nah, jadi sebelum itu untuk menambahkan PV dan CV ini saya akan membuat alamat pada DB atau data block yang telah saya buat tadi. Di sini PV atau bisa disebut untuk set counter. Oke, kemudian data tipenya itu word. Nah, oke. Kemudian CV counter value. Oke. Jadi settingan yang tadi itu, nah ini untuk agar offsetnya itu atau alamatnya itu nanti bisa ditarik ke HMI beacon seperti itu. Jadi kalau sudah kita buat seperti ini, kita tinggal di compile. Nah, itu maka otomatis akan muncul di sini untuk alamat-alamatnya. Oke, kita balik lagi di main OB. Kita tinggal tambahkan aja di sini, pilih DB1, kemudian di sini yang PV yang telah saya buat tadi, enter. Nah, ini kan ada otomatis nih, ada alamatnya db1.dbw0, kemudian yang ini db1, kemudian CV, enter. Nah, di sini juga otomatis seperti ini. Oke, sudah. Kemudian saya akan memberikan output Q0.1. Ini name-nya apa ya? Run motor aja deh, motor. Oke, kalau sudah kita download to device. Pilih reinitialize, kemudian pilih load. Tunggu sampai selesai. Oke. Nah, berarti ini sudah selesai. Oh ya, tadi maaf, saya lupa untuk mematikan. Nah, oke, jadi saya jelaskan dulu. Jadi di sini apabila M0 itu, M0.2 itu aktif, maka akan mengirim sinyal ke counternya atau CTU counter up-nya. Jadi akan mengirimkan sinyal, kemudian counter up-nya itu menghitung. Maka di sini akan ada nilai 1. Jadi bisa disebut itu counternya itu sudah menghitung inputnya itu 1. Nah, apabila saya di sini saya reset, nah maka counternya itu akan nilai dari counternya itu terreset menjadi 0 seperti itu. Nah, ini gunanya PV atau PV sama CV itu apa? Itu untuk yang PV itu berapa nilai yang harus dicapai agar M motornya ini, outputnya ini hidup. Nah, ini kenapa sudah hidup? Karena di sini sebentar display. Nah,
karena di sini PV-nya itu 0. Jadi apabila nilainya itu dia 0, di sini juga 0, maka kan motornya itu hidup atau key 0.1-nya itu hidup. Jadi contohnya saya di sini saya akan modify value. Saya akan kasih 2. Oke. Nah, maka counternya itu akan mati. Jadi agar counternya itu hidup, maka kita harus mengirim sinyal sebanyak 2 kali seperti ini. 1, off lagi, 2. Nah, maka motornya akan hidup atau counternya akan mengirimkan sinyal pada motor agar hidup seperti itu. Nah, apabila nilainya itu berlebih, maka dia tetap hidup seperti itu. Jadi tidak mati, tidak hidup, tapi tetap hidup tapi tidak mati seperti itu. Tapi apabila kita reset di sini, reset, nah maka counter arc-nya akan mati. Oke. Nah, di sini saya akan membuat programnya pada atau tampilannya pada HMI. Kita buka lagi di sini PS Studio-nya. Saya akan membuat pada screen selanjutnya aja. Jadi screen kedua. Pilih di sini, klik kanan, new screen. Screen number 2, name-nya counter up. Oke, di sini saya akan buat bit switch. Sebentar. Direction. Seperti ini aja ya. Oke, kemudian root address-nya tadi M0.2. Oke, 0.2. Oke, momentary baik. 5. Increment. Oke, kemudian saya akan tambahkan nomor input. Sebentar. Ini sini PV atau set counter. Oke, luruskan, kemudian kita copy. Oke, nah di sini kita akan kasih alamat untuk pada DB. Jadi di sini otomatis ada alamat untuk DB x DBW seperti ini. Nah, data formatnya tinggal kita pilih aja. Karena saya menggunakan Word, di sini data format itu Word. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu untuk alamatnya. Tadi di manualnya kan alamat untuk data block itu yang Word itu kan di sini DB DBW. Jadi ada parameter NN dan DDD. Jadi N awal itu untuk data blok keberapa seperti ini. Di sini kan ada tulisannya nih. Ini seperti OB1, ini DB1 seperti itu. Jadi caranya kita tambahkan di sini kan 0 ya. 01. Jadi data blok ke 1, kemudian yang DDD itu untuk alamat pada data bloknya.
kita lihat di sini. Nah di sini kan PV set counter itu offsetnya itu 0, jadi kita tinggal pilih aja di sini 01 000. Nah, seperti ini. Kita pilih OK, klik OK. Nah sudah. Ini juga sama, ini DBW Word. Nah kemudian ini 01 00 02, sini kan 02. Oke. Nah kemudian kita tambahkan untuk bit lampnya, untuk motornya tadi. Sebentar, ini adalah CV ya, CV counter value. Oke, kita geser dulu sini. Untuk motor. Oke, kita luruskan biar rapi. 150. Ini cuma hanya untuk ukuran saja, jadi untuk agar terlihat bulat seperti itu. Nah seperti ini. Oke. Nah kemudian kita tambahkan untuk tombol resetnya. Copy saja ya, copy. Saya ubah sini. Ini reset. Oke. Teruskan. Oke. Nah biar kita bisa pindah-pindah ke screen selanjutnya, itu kita harus bikin di sini function suite. Oke. Nah function suite ini bisa berguna untuk screen atau berpindah halaman, berpindah layar seperti itu. Jadi kita mau ke layar berapa gitu. Contohnya di sini kan kalau kita di screen 0 di awal itu, maka kita akan pindah ke screen counter up. Kita pilih OK. Saya ubah dulu biar bagus. Sini, oke, pakai ini aja. Next. Maaf. Next, kita tinggal copy aja, copy kemudian pilih ke counter up nih, paste. Nah di sini pilih pada back, kasih text back. Ini jangan lupa diganti ke screen 0. Saya ubah dulu di action ini ya. Oke. Nah apabila kita di screen 0 itu pilih kita pencet di sini next, itu maka akan berpindah ke screen counter up. Tapi kalau kita pada screen counter up terus kita pilih back ini, maka akan balik ke screen 0 seperti itu. Nah di HMI Beacon itu juga bisa simulasi atau offline. Di sini kita pilih offline. Jadi apabila kita mau belajar dulu atau mencoba desain HMI Beacon gitu, kita bisa seperti simulasi lah, simulasi offline gitu tanpa ada hardware HMI. Nah seperti ini. Ya ini tidak bisa berfungsi karena ini cuma pada komputer kita gitu. Nah ini saya simulasikan untuk nih function suite-nya tadi. Apabila kita pilih next, nah itu maka berpindah ke layar yang kedua, yang counter up ini. Apabila saya klik pada back, nah itu akan balik lagi ke sini seperti itu. Nah kemudian
Sini kan tadi ini M002, ini belum M004 ya. Oke, ini lurusin. Yang motornya itu tadi Q0.1 ya. Sebentar. Q0.1. Oke. Nah, jika sudah set counter value increment, kita download. Di sini ada tip atau notifikasi project has been changed, mau di compile atau tidak gitu. Jadi kita pilih yes. Apabila kita tidak compile, maka perubahan yang kita ubah tadi atau kita tambahkan itu tidak akan ke download ke HMI gitu. Maaf sebelum itu, jangan lupa di sini untuk numeric inputnya itu diklik pada inputnya. Jadi supaya nanti pada HM-nya itu kita bisa input value atau setting atau menambahkan angka seperti itu. Kita checklist di sini input kemudian oke. Kalau untuk yang ini kan ini cuma untuk monitoring aja counter value-nya, jadi tidak usah diklik input juga nggak apa-apa. Oke, kemudian kita download lagi. Yes. Oke, jadi di sini HM-nya sudah terdownload yang tadi kita buat. Di sini ada menu awal yang tadi start stop. Nah, kemudian kita klik pada next. Nah, maka akan berpindah ke layar selanjutnya gitu. Nah, di sini kan sudah ada increment untuk menambahkan counter. Kemudian di sini ada reset, PV atau set counter. Di sini counter value. Di sini di tengah-tengah ada motornya gitu. Jadi kita pilih dulu berapa nilai yang akan atau yang harus dicapai counter agar motornya itu hidup gitu. Kita tambahkan contohnya 5. Enter. Nah, coba saya klik di sini. Nah, maka counter value-nya itu akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka motornya itu akan hidup. Nah, di sini Q0.1-nya juga hidup. Sebentar. Nah, apabila saya klik reset, nah maka akan counternya akan mereset dan Q0.1-nya juga akan mati. Saya ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Jadi apabila counter value-nya itu belum mencapai 5 atau belum mencapai set counternya itu, maka motornya itu belum mau hidup gitu. Nih. Baru saat set counternya itu tercapai, maka motornya akan hidup. Output PLC-nya juga akan hidup seperti itu. Jadi sama juga pada di program tiap portalnya. Saya klik reset. Nah, di sini counternya juga nilainya juga akan berubah menjadi 0. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Oke, tetap nantikan video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.